sehat. Start buhur bang. Start buhur. Kalau ada itu mungkin. Ada itunya kan itu. Allah Akbar. Amin. Pahaboro wa qala ru'ya. Talaba minhu takbiru. Takbiru aja. Wa talaba minhu takbiru. Pahaboro maka hadir. Ya rohib. Rohib ini wali. Waqala lan ngandika iya Sayyidina Abu Bakar aruya infial. Talaba minhu takbiro lan muri iya Sayyidina Abu Bakar minhu saking rohib at-takbiro ing takbir. Takbir itu tafsir apa sih? Tafsir impian. Takbir. Jadi kenapa hadoro itu kerohib? Kan jalan tuh Sayyidina Abu Bakar ila rohibin nasoro ke tempat rohib kan? Iya. Fahozahu bukan mana? Liyasalahu anir ruqyah. Maksudnya itu Mau nanya. Kayak bagian zahaba ila ini apa betul ali, nah ila abila jalan ke abi kan ke majelis nih, ya. maksudnya mau ngapain? Tanya. Kan bagian udah ada di situ. Oh iya, terus datang Abi. Nah, Oh iya. Doro maka hadir datang abi Oh, gitu. Paham. Kenapa kerohib? Iya. Gitu maksudnya. Benar ya. Kalian mau kemana? Gila baiti abi, mau ke rumah abi. Mau ngapain? Kayak. Iya. Bagiannya udah ada di sini Iya. berarti. Iya. Ini sama, Sayyidina Abu Bakarnya udah ada di Udah situ di sampai, tempat ya. rohib. Terus Fahador datang. Gitu. Terus pintas selalu kalau nggak dipikirin begitu. Iya, juga. nggak kepikiran kok hadoronya ke rohib ini. Oh Iya. iya, benar itu wali. Iya. Benar Bang. Pikiran baru pikiran itu. Kayak gitu, kayak gitu penggambaran apa penjabarannya. Yang mau ditanya yang hadir gitu ya. Iya. Ntar juga nangkap sendiri. Pikiran itu ntar juga nangkap sendiri. Terus faqala rohibu min aina anta. Faqala rohibu maka ngucap sapa rohib min aina anta saking endi tua.
Dari mana kamu? Kalau mau pakai jumlah ismiyah bisa. Iku saking endi utawi tuan. Gitu. Kalau mau pakai jumlah ismiyah, maksudnya pakai rumus ya. Iya. Kalau nggak pakai, ya harusnya pakai. Dari mana kamu? Nggak bakalan ujung-ujung keluar itu dari mana kamu. Bisa pakai rumus tetap. Iku saking endi utawi tuan. Kola mimma kata. Kola ngandika ya Sayyidina Abu Bakar mimma kata. Saking negara Mekah. Min harful jar. Kenapa makata nggak makati? Khairu munasarif. Nah, sorry. Soalnya lapan makata itu gue sorry. Isim alam maksudnya. Kola min ayi qabilatin. Kalau enggak, ya nggak apa-apa ini. Kola min ayi qabilatin. Yang tadi anta jadi mubtada. Ini malah qabilatin. Min harful jar. Ayatnya mudok qabilatinnya. Begitu bisa dijumlahin, entah jumlah jar dan majrurnya itu maktubnya ke, bukan maktub, takluknya ke kola jumlah ismiyah, atau mau disamain kayak yang di atas boleh. Min ayyi qabilatin, dari apa sih kola ucap ya si Rohib. Min ayyi qabilatin, dari golongan apa? Qabilah itu golongan atau kabilah ya. Qala min qabilati Taimin. Ini kayak Sayyidina Abu Bakar. Awal kalimatnya bisa begini. Ana min qabilati Taimin. Boleh. Utawi isun iku saking qabilah Taim. Taim. Tetap aja itu Taimin itu di jumlah jar majrur nantinya. Terserah dah mau ngegunainnya kayak gimana bebas. Sama kayak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 9 wajah malah 8 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Depannya Ar-Rahimu apa? Bismillahirrahmanirrahim boleh. Terserah mau gunanya mau kayak gimana juga dibebasin. Yang penting sesuai rumus. Nah itu 9 wajah itu bisa itu. Kayak babu 4. Babu, baba, babi. Babu pertama mubtada. Babu kedua maf'ul. Kan? Baba apa ya? Babu pertama mubtada, babu kedua fa'il, terus babanya jadi apa, terus babinya jadi apa, babinya itu jadi jar majrur. Tetap aja file-filenya dibuang. Oke, lanjut.
mana sih tadi taim dari golongan taim. Berarti kalau Sayyidina Abu Bakar taim, kalau Rasulullah Quraisy. Taim Quraisy, suku apa Baduy? Suku apa Jawa? Bugis, Madura, gitu. Di Arab juga sama. Marga lah seolah-olah. Marga. Iya marga berarti bukan suku. Kalau sukunya Baduy, kalau marganya Quraisy, Taim. Banyak itu banyak. Cuma ini taim berarti. Wa qala wa masanuka, ya kan? Iya. Sanuka qala ngucap iya si Rohim, wa masanuka lan utawi opo sanuka iku pagawean atau kegiatan ini sanuka pekerjaan, profesi wa masanuka lan utawi opo iku pagawean sira. Kala at-tijaratu ngandika ya Sayyidina Abu Bakar, at-tijaratu iku dagang. Wah ini mah saling bertanya satu sama lain, ya wajar. Gimana ente? Tahu. Cuman kalau di kita mah enggak kayak begini, tapi hampir sama. Gimana ente? Siapa? Ya gitu ya, saya itu mah ngomong. Habis sudah hendak bang. Iya. Berarti ada hujah tuh abis tuh ke situ. Bener ya. Kegiatan ente apa? Iya. Kegiatan ente apa kan? Tidak hujah itu. Maksudnya kenapa sih Abi banyak nanya amat? Jadi ada Iya. hujah. Masya Allah. Jadi kayak ini. Aduh, baru kebuka. Terus sudah gini. Abi banyak nanya amat. Biasanya kan begitu. Dari mana yang anak siapa? Nah, Iya. kebiasaan ya zaman dulu begitu. Bener banget. Hmm. Asal pasti nanya. Iya. Kalau Sunda ngomong bahasa Sunda. Kalau Jawa pasti nanya sok. Nanya. Iya, bener. Anaknya siapa? Kegiatan apa sekarang? Iya. Intinya kita kalau udah tahu begini mah berarti wajar. Iya. Udah ada gambaran dari zaman dulu berarti. Sama-sama Rohit. Rohim. Iya, right kiai. Ya, kayaknya Nasrani. Orang lingkungan gitu lah, dari kata Rohit. Dulu Rohim, buat Nasrani itu Rohim. Tapi buat Yahudi juga Rohim disebut. Rohit. Sampai sekarang ya malah kalau Yahudi mah. Kan selalu pendeta kan kalau Nasrani ya. Iya. Bahasanya Kalau Yahudi masih sampai sekarang. Rohim disebutnya. Alimnya itu Rohim. Ini langsung to the point nih. Qala saya khruju fi zamanika rajulun Hashimiyun yuqalu lahu Muhammadul Amin. Muhammadul Amin.
Kola, jadi ini langsung ngejawab ini mah rohibnya. Habis nanya tuh banyak nanya nih. Dari mana ente? Dijawab dari Mekah. Mobil apa? Taim. Kegiatan apa dagang? Langsung dijawab. Qala saya khruju fi zamanika rajulun hasimiyun yuqalu lahu Muhammadul Aminu. Qala mengucap ya rohib, saya khruju bakal manjing atau metu kharaja. Saya bukan dahola, kalau manjing mana kharaja. Saya khruju bakal metu fi zamanika ing dalam zaman sira rajulun sapa sawiji wong lanang Hasimiyun kang bangsa Hasimi, kang bangsa Hasim, Bani Hasim. Yuqalu lahu Muhammadul Aminu, den ucapake lahu kadue rajul Hasimi Muhammadul Aminu sapa jenenge Muhammad Al Amin. Bakal keluar di zamanmu seorang budak bangsa Hasim, disebutnya Muhammad Al-Amin. Yuqalu lahu, dan ucapakan lahu kadue rajul sapa jenenge Muhammad Al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hasimin, lan anak ia Muhammad Al-Amin iku saking qabilah bangsa Hasim atau Bani Hasim. Wa huwa yakunu nabiyya akhir zamani, hale utawi Muhammad Al-Amin iku anak ya Muhammad Al-Amin iku nabi akhir zaman. Gua langsung tahu ini rohim. Asap jangan dulu. Laula zalika lima khalaqallahu samawati wal ardina wa ma yakunu fihi ma wa ma khalaqa adama wa ma khalaqal anbiya'i wal mursalin. Lanjutin dulu aja ya. Baik. Wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Sudah sampai situ ya dulu. Laula zalika, lamun oranana utawi mengkono Muhammad Al-Amin, lama iku mangka oranana khalaqallahu samawati, ngadamel sapa Allah ing pirang-pirang langit wal arodina lan pirang-pirang bumi, wa ma yakunu fihi ma lan oranana lan barang kang ana ya barang fihi ma iku tetep ing dalam antara karone samawati wal ard. Kan manusia bukan makanan barang. Kalau yang satu lagi baru nih, wa ma khalaqa adama lan oranana nyiptakeun iya Allah al adama ing Nabi Adam. Wa ma khalaqal anbiya'i wal mursalina lan orana dan nyiptakeun Allah ing pirang-pirang nabi lan pirang-pirang utusan. Wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalina,
hale utawi Muhammad alamin iku gustine pirang-pirang nabi lan pirang-pirang rasul khotamun nabiyina lan dadi pugasan pirang-pirang nabi. Wa anta tadkhulu fi islamihi hale utawi tuan tadkhulu iku manjing sirah atau tuan fi islamihi ing dalam agama Islame Muhammad al-Amin. Wa takunu waziran lahu wa khalifatan ba'dahu lan ana sira lan ana tuan waziran iku dadi wazir itu Yang amat itu enggak bukan pendamping wazir mah perdana menteri patih kalau di kerajaan patih ya dia bisa dibilang pendamping cuman kalau pendamping umum kan duta enggak duta wazir itu ya punya jabatan tinggi punya jabatan. Kalau pendamping misalnya wazir itu jangan dari pengambil keputusan. Jadi kalau nggak ada rasul yang diambil keputusannya ya dengan Abu Bakar. Gitu. Yang ditanyain kalau nggak ada rasul Sayyidina Abu Bakar gitu. Patih lah kalau misalkan di sini di kerajaan. pengganti Ntar ada khalifah. Oh iya, khalifah ya benar ya. Patih lah Patih. Ini mah orang keduanya gitu ya. ya perdana menteri kalau di pemerintah. Wakil Kalau di Indonesia wakil presiden. Oh, wakil presiden. Kalau di negara lain perdana menteri. Jadi bedanya presiden sama perdana menteri di negara lain itu gini. Kalau presiden itu pemimpin negara, perdana menteri pemimpin pemerintahan. Nah, gitu. Kalau di Indonesia mas sekretaris kabinet. Kalau di Indonesia ya yang gitu. Tapi ini wazir di sini. Ya pemimpin juga cuman harus minta ACC ke satu lagi gitu ke yang lebih tinggi. Kalau di daerah disebut bisa gubernur itu atau bupati wazir. Ini perwakilan dari paling tinggi lah. Ya. Jadi keputusan yang ada di situ wazir. Dulu waktu aja di artinya patih di sini. Wazir itu patih malah. Iku dari wazire Muhammad al-Amin. Waziron itu dari wazir lahu kadue Muhammad al-Amin. Wa khalifatan ba'dahu lan dari khalifah atau pengganti ba'dahu ing dalam sawisane Rasul Muhammad al-Amin. Wa hadza ta'biru ru'yaka lan utawi ikilah itu mazkur yang tadi disebutin semua. Hadza itu di situ bisa diartiin yang tadi disebutin semua. Ta'biru ru'yaka ikut takbir ru'yaka impian ya. Jadi takbir itu tafsir mimpi ya. Tafsir mimpi, takbir, tafsir mimpi dari mimpimu.
perih ya. Takbir. Ah, ada kali tidur. langsung baca itu. Masuk. Ini si Rohim apakah so tahu? Enggak, dia pasti belajar karena udah ada yang ngajarin sebelumnya. Dan Yusuf kan ahli takbir. Berarti ada ilmu itu yang buat baca takbir, harus dipelajari ilmu tafsir mimpi. Cuman akurat banget ini. Masalahnya kenapa si Rohib ini bisa sampai seakurat itu? Terus bilangnya Islami, agama Islam. Dia sendiri Nasoro itu dari Nasro ini pertolongan kan. Berarti itu agama yang ditolong kan, itu golongan yang ditolong. Nasrani. Yahudi agama petunjuk berarti kan. Sebetulnya sih Yahudi itu disebut Yahudi ya agama yang dikasih petunjuk. Cuman kebetulan golongannya itu anak-anaknya Yaheda. Disebutnya Yahudi kebetulan. Tuhannya Yahweh. Allah itu Yahweh, sama orang Yahudi itu disebutnya Yahweh. Itu lam yani dua lam yulad mereka. Benar itu tunggal itu Yahweh itu sebenarnya tunggal. Orang Hindu juga sang yang tunggal kan. Tuhan itu sang yang tunggal, nggak punya anak, tunggal disebutnya. Kenapa pas Nasrani malahan jadi tiga? Sebetulnya Nasrani yang asli mah enggak bilang tiga. Yang bilang tiga mah tuh gara-gara si Paulus. Si Paulus. Makanya terlalu fanatik bahaya. Itu si Paulus terlalu fanatik ke Paus Yohanes Paulus itu terlalu fanatik ke gurunya itu ya Nabi Isa. Karena Nabi Isa nggak punya bapak, disebutnya anak Tuhan. Karena terlalu fanatik itu. Sama kayak Syiah, karena Syiah terlalu fanatik ke Sayyidina Ali, yang disebut Sayyidina Ali sebetulnya harus jadi nabi. Nah, itu terlalu fanatik. Terlalu fanatik bahaya, kurang fanatik bahaya. Gimana yang harus kita ambil yang mana? Yang mana yang harus kita ambil? Ya sebelum fanatik itu kalau ada sebutan di situ harusnya takluk tapi enggak full. Kita mengkultuskan gitu. Iya. Itu terlalu fanatik. Nabi. Terlalu Awas lagi aja. Iya, terlalu memfavoritkan nantinya. Malah jadi kultus. Sebenarnya Kebanyakan umat zaman Nabi terdahulu juga terlalu fanatik ke orang alim. Terlalu fanatik. Makanya namanya Lata, Uzza, orang soleh itu. Tadinya orang soleh, cuman pintar si iblis dan setan. Kenapa sih orang-orang pada nyembah berhala? Ya kan? Kok jadi berhala? Ini berhala Lata, ini berhala Uzza. Itu siapa Lata sama Uzza? Itu orang soleh tadinya, zaman dulu. Meninggal, tawasul terus. Nah, tawasul itu ke orang soleh. Makanya kita juga ntar kalau misalkan tawasul itu jangan terlalu fanatik banget ke tawasul atau terlalu menjiwai. Entarnya bakalan bisa jadi kayak begitu tuh. Punya keris.
terlalu fanatik banget ke keris bakalan nyembah keris. Terlalu fanatik ke orang soleh yang meninggal, gua kangen banget. Awalnya ada berhala itu kangen banget ke orang soleh yang udah meninggal, jarah terus ke kuburannya, sampai selalu ke bawah mimpi, ke gambar kan di mimpi. Setan bisa masuk, kata setan, wah udah ini udah daripada jarah dulu mendingan bikin gambarnya di rumah. Bikinlah dia gambarnya di rumah, foto, nggak ke makam lagi, nggak jarah, ke foto. Wahai orang soleh, tolong sampaikan doa saya ke Allah. Awalnya begitu. Awalnya benar masih malim ya? Benar, masih benar. Tawasul ya. Tawasul ke situ. Nah. Digoda lagi sama setan. Kalau foto doang mah nggak bisa diraba. Bikinlah patung. Patungnya. Bikinlah patungnya disentuh. Kalau bisa diciptakan, tangan. Setan datang lagi, menjelma menjadi manusia, terus bilang, gua di rumah juga ada patungnya, ini orang soleh. Gua kalau minta langsung dikasih. Ini buktinya gua kaya. Ngikuti, lama kelamaan jadi terbiasa, jadi nyembahnya ke situ, gitu. Udah kayak begitu, Allah nurunin lagi nabi, gitu, nurunin lagi rasul. Anterin. Ntar malam lewat 30 kurang 2 menit. Saya masih ngaji nih. Ini masih itu sih enak banget. Jam setengah itu kurang. Itu bisa dibilang kalau capek mah mungkin ya, kalau ibarat istilah manusia mah udah banyak banget nabi yang diutus sama Allah, banyak banget rasul yang diutus sama Allah. Kenapa? Karena ya pikiran manusia itu saling bertentangan sebetulnya dengan kenyataan, selalu bertentangan karena ya terlalu banyaknya memori manusia, rasa keingintahuan manusia terlalu banyak. Tapi memang udah di programnya kayak begitu. Cuman Allah mau nuntunnya ini, masa ya gue yang turun tangan kan? Ntar hilang ketuhanan gue kan kalau gitu, seolah-olah turuninlah nabi sama rasul. Itu penjabaran Allah di muka bumi. Rasul itu penjabaran Allah di muka bumi. Artinya jadi utusan itu diperintahin, lu arahin manusia sesuai keinginan gua. Ya berarti sebetulnya Allah itu mengharapkan manusia itu baik semuanya. Skenario Allah itu ya sebetulnya mengharapkan manusia itu ya sesuai sama keinginan Allah gitu. Jangan manusianya kan yang belok. Kalau nafsu ya. Nah, kenapa ya? Karena komponen dalam tubuh manusianya itu dibikinnya ada banyak. Komponen dalam tubuh manusia itu banyak, ada ruh, ada nafsu, ada akal, sama kayak komponen handphone. Ada yang buat ngatur sinyal, ada chip, ada kartu, nggak ada pulsa, nggak bisa. Ada kartu, ada pulsa, chipnya mati, nggak bisa masuk ke sebuah program. Gitu. Ada semuanya, programnya nggak ada. Nggak berfungsi juga. Nggak berfungsi. Ada akal, ada nafsu, ada ruh. Programnya apa? Disuruhnya apa nih manusia? Nggak nyambung misalnya nih, ya udah jadi baduy. Ada akalnya, ada nafsunya, ada ruhnya. Diprogram sama Allah supaya ibadah. Nggak connect. Nah, bisa dibilang konslet. Orang yang nggak masuk agama Islam konslet. Antara komponen nggak support lagi Iya. ya. Atau bisa aja masuk, bisa aja dia tahu tentang Islam, cuman dia nggak connect. Nggak connect karena mungkin nggak ada sinyal. Tetap intinya sinyal berarti. Sinyal itu ya rasa apa ya? Sadar diri, rasa sadar diri kalau kita itu makhluk itu pasti ada kholik. Apa fungsinya seorang makhluk pada kholik? Nah, setelah diciptain apa sih fungsinya?
bersyukur. Intinya itu bersyukur. Segala yang ada di ibadah itu tanda syukur sebetulnya. Cuman dua. Kalau nggak syukur, kufur. Bentuk syukur ibadah. Allah nyuruh ibadah itu buat apa? Buat bersyukur sebetulnya. Bentuk syukur itu ya ibadah. Apa yang kita kerjain di ibadah itu ya sebetulnya bentuk syukur. Kalau nggak syukur berarti lawannya kufur. Itu aja udah intinya. Ibadah bentuk syukur. Kalau nggak ibadah berarti kita kufur. Yang bersyukur ke Allah bakal ditambah. Yang kufur ke Allah sebetulnya siksaan jauh lebih pedih. Dua kan tuh. Nyiptain syukur, dibalik syukur ada tambah. Termasuk surga juga itu tambah sebetulnya. Tambah. Buat apa sih ibadah? Bersyukur ke Allah. Ntar kalau udah syukur Allah ngasih. Apa sih yang Allah kasih ketika manusia itu bersyukur? Ya itu surga. Kalau nggak syukur, kufur berarti apa yang Allah kasih di balik kufur itu? Yaitu neraka, siksaan. Itu gitu doang sebetulnya. Sholat buat apa sih lu sholat? Jawaban yang tepat itu syukur. Ngaji buat apa lu ngaji? Buat syukur. Kalau tanpa ngaji, nggak tahu kita caranya syukur ke Allah kayak gimana. Salah satu syukur ke Allah ya sholat, ibadah. Allah nyuruhnya ibadah ya berarti kita harus ibadah, itu tanda syukur. Sebetulnya kalau ditarik ini benang semuanya ditarik bisa ditarik kalau satu benang dua doang sebetulnya. Yang kanan ditarikan kanan itu syukur, kalau tarikan kiri itu kufur. Udah tinggal itu doang. Semua perbuatan baik yang dilakuin manusia jatuhnya bakalan jadi syukur itu. Semua perbuatan jelek manusia jatuhnya disebutnya kufur. Udah. Dua doang. Gak ada ibadah sebetulnya. Gak ada ibadah. Jadi sekarang ibadah itu apa? Penghambaan kan. Abid itu hamba. Ibadah itu pekerjaan seorang hamba. Apa pekerjaan seorang hamba? Ya berarti pengabdian. Tandanya pengabdian. Kalau bisa mau pengabdian itu bersyukur kan kalau diciptain sama Allah. Coba semua hal kita masukin ke rasa syukur, beres itu. Dapat utang itu syukur. Syukurnya apa? Harus bayar. Iya. Dapat utang kan dapat kenikmatan. Iya. Harus bersyukur. Alhamdulillah gua sekarang dapat nih. Ya bisalah buat makan hari ini. Cuman harus bersyukur. Cara syukurnya apa? Bayar itu utang. Nah, itu. Kalau misalkan ngelupain kufur berarti. Iya. Sampai kapanpun itu bakalan jadi utang kan. Iya. Udah gitu doang sih sebetulnya antara syukur dan kufur. Semua ibadah itu syukur. Semua perbuatan yang melanggar itu disebutnya kufur. Itu udah beres. Iya. Allahu a'lam bishawab.